Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Munawaroh CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Tuti Puji Astuti Sarjana Pendidikan. Saya akan mewawancara beliau tentang perspektif pengambilan keputusan. Berikut wawancara yang akan kami lakukan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Muna. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa Ibu. Di sini mohon izin Ibu, Ya. saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan ketika menjadi pemimpin di sekolah ini. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk yang pertama Ibu, ini pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Bu Muna. Tentunya ya Bu Muna, di setiap sekolah itu ada masalah. Bagaimana kita untuk ini masalah sosial, masalah individu, ada masalah belajar, ada masalah tentang psikologis anak, tentunya itu yang kita hadapi sehari-hari di sekolah. Yang kami istilahnya kami rasakan selama ini, apabila masalah itu yang satu benar, yang satu salah. Itu adalah rujukan moral. Yang satunya lagi, misalnya masalah itu kedua-duanya benar. Iya. Itu dilema etika. Berarti bagaimana harus mensikapinya. Ini perlu waktu dan perlu proses. Demikian. Ibu, berarti Ibu mengidentifikasinya dari sudut pandang apakah nanti keputusan itu benar-benar benar antara benar dan benar atau benar dengan salah begitu. Terima kasih Ibu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya ini Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Ibu. Ya, gimana ketika kita mau mengambil keputusan suatu masalah dan masalahnya itu dua-duanya benar dan kita harus mengambil kebajikan. Tentunya kita juga harus kita harus mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi masalah-masalah apa sebetulnya yang terjadi pada anak-anak itu. Kita mengidentifikasi masalah, akar masalahnya itu sebetulnya apa. Nah, caranya yaitu kita koordinasi dengan guru kelasnya, terus dengan anak yang membuat masalah. Terus kita juga koordinasi dengan anak yang dipermasalahkan atau yang jadi korban. Oh iya, yang bersangkutan begitu Ibu. Jadi itu juga biasanya kan pada saat-saat seperti ini tuh justru orang tua yang paling dominan untuk membesarkan masalah. Iya, Ibu, benar. Itu semuanya kita rangkul, kita duduk bersama, kita untuk menyelesaikan masalah itu dengan kekeluargaan, dengan musyawarah, supaya keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak, terutama merugikan bagi anak-anak kita. Ya, Ibu. Berarti di sini Ibu mengutamakan koordinasi begitu Ibu, baik dari itu pihak murid, wali murid, guru kelas begitu. Oke Ibu. Nah, ini untuk selanjutnya, kalau tadi Ibu mengutamakan koordinasi, ini pertanyaan lanjutannya itu
langkah-langkahnya Ibu. Jadi langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Dan terutama langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, dikoordinasinya. Iya, iya. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan, kita harus koordinasi dengan guru kelasnya. Karena yang pertama kali menyampaikan masalah itu biasanya guru kelasnya. Oh, iya. Komunikasi Komunikasi begitu, dengan ya. guru kelasnya. Setelah itu guru kelasnya sudah menceritakan apa yang istilahnya yang terjadi sebenarnya. Dan setelah itu kita mengundang anaknya. Apa benar yang dikatakan anak ini? Setelah itu baru kita panggil anak yang menjadi sasarannya tadi atau yang terlibat benar tadi. Nah, cerita dulu apa yang baru saja dilakukan oleh temennya itu tadi. Setelah itu baru nanti kalau itu misalnya bisa diselesaikan bersama, diselesaikan sesaat, itu ya kita selesaikan saat itu juga. Tapi kalau nanti itu ada ujung-ujungnya orang tuanya nggak terima kita apa ya istilahnya dilibatkan orang tuanya ya, dilibatkan, kita mediasi. Iya. Ibu. Jadi berarti ini tadi Ibu membangun koordinasi dan komunikasi begitu ya. Jika bisa diselesaikan saat itu ya langsung diselesaikan. Jika nanti ternyata masih ada istilahnya buntutnya begitu ya Bu, ya nanti berarti tetap itu berarti harus melibatkan pihak lain selain guru dan murid. Harus ada kolaborasi. Ya, baik Ibu, bagus sekali hebat ini Ibu. Lanjutnya ini tentang hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama yang mengandung unsur dilema etika. Hal-hal yang efektif apa Ibu? Yang efektif ya itu tadi Mbak, kita melihat akar masalahnya. Kalau akar masalahnya itu istilahnya ringan, masalah itu ringan, itu bisa langsung kita selesaikan bersama saat itu, jangan menunda-nunda masalah. Itu yang paling efektif. Terus kalau itu masalah berat ya kita tentunya harus koordinasi dengan Bapak Ibu guru, dengan stakeholders yang terkait dengan pendidikan, dengan karena kita punya atasan, kita betul-betul pengawas. Nah, kalau ini ada masalah seperti ini, bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya, tentunya kita harus koordinasi seperti itu. Dan karena masalah itu ada masalah besar dan ada masalah ringan. Kalau masalah besar itu kita juga mempertimbangkan untuk segi keamanan, kenyamanan kedepannya bagi satu menjaga nama baik sekolah kita. Kalau masalah itu besar, menjaga nama baik sekolah kita kedepannya. Juga menjaga keamanan lingkungan sekolah, menjaga keamanan bapak ibu guru semua, menjaga keamanan wali dan anak-anak yang terlibat. Karena itu tidak mungkin. Hebatnya nanti itu di belakang. Di depan kita mungkin ya siap sudah selesai, tapi nanti di belakang ternyata masih ada. Itu kita juga harus antisipasi, maka kita harus juga bekerja sama dengan pejabat-pejabat penting yang ada di lingkungan Kapanelan Sedayu ini. Kita harus membangun komunikasi yang baik yang ada di Kapanelan Sedayu, misalnya dengan Babinsa, dengan Kamtibmas, dengan karena ini hubungan dengan anak-anak, dengan PPA ini harus kita libatkan. PPA, terus nanti kalau hubungannya dengan psikologis, kita otomatis juga harus mengundang psikolog. Berarti yang Ibu anggap efektif itu membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, gitu Ibu. Tergantung nanti masalahnya itu ringan atau berat. Kalau ringan ya segera diselesaikan, kalau berat ya memang kita harus melibatkan pihak-pihak terkait, stakeholder di lingkungan sekolah kita. Hebat sekali Ibu. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja sih menurut Ibu yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika?
tantangannya iya banyak tantangannya sekali. Ibu banyak Karena, sekali ya. mohon maaf, menghadapi satu anak-anak generasi sekarang. Iya, Gen Z ya Ibu. Anak-anak Gen Z Iya. yang sudah kita ketahui bersama bahwa anak-anak Gen Z, anak-anak kita sekarang itu tidak takut dengan siapapun. Ya, Tidak ya, takut Ibu. dengan siapapun. Okay. Dia berani mengutarakan apa yang ia inginkan, tapi tidak memikirkan nanti risiko atau efek yang disampaikan. Iya, Ibu. Ini adalah tugas berat kita sebagai guru, tidak hanya mengajar, tapi tugas yang utama adalah mendidik anak-anak, bisa merubah anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik. Kalau mengajar, semua orang bisa. Tapi yang namanya mendidik itu butuh proses, butuh waktu. Seperti kita ingat ajaran Ki Hajar Dewantara. Iya, Ibu. Iya, harus. Ing ngarsa sumudo, ing madya mangarsa, tutburi andayani. Kita harus istilahnya bersama-sama bisa mengamalkan, mempraktekkan ajaran-ajaran dari beliau Ki Hajar Dewantara di tengah anak-anak menjadi anak-anak lebih baik, karena anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa diperintah dengan kekerasan, itu tidak bisa. Tapi anak-anak itu sendiri bisa memerintah kita. Nggih, leres Ibu. Untuk tantangan yang kedua, Ibu, itu kita menghadapi ibu-ibu wali murid zaman sekarang. Itu betul-betul kita harus penuh kesabaran, penuh apa ya istilahnya, olah rasa gitu, rasa kesabaran yang betul-betul ekstra tinggi. Itu kalau kedua, karena semoga kita dapat menghadapi kedua tantangan itu dengan baik. Iya, Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini tentang jadwal Ibu. Apakah Ibu itu punya jadwal khusus atau jadwal tertentu itu ketika menyelesaikan kasus-kasus di sekolah ini? Apakah menyelesaikan langsung di tempat atau punya istilahnya rencana atau bagaimana? Ya. Benar Bu Muna, seperti sudah saya aturkan tadi di atas, mungkin kita tapi tetap kita mengulangi lagi nggak apa-apa. Ketika kita menghadapi masalah yang ringan, kita bisa langsung menyelesaikan saat itu juga. Harus selesai saat itu juga. Tapi kalau untuk menghadapi masalah yang berat, kita tentunya melibatkan banyak pejabat-pejabat, banyak pihak, tidak hanya kita sendiri di lingkungan sekolah kita sendiri. Tentunya kita juga harus mengatur jadwalnya, waktunya, jam berapa, terus tempatnya di mana, supaya nanti kita ketika nanti kita untuk musyawarah memutuskan masalah itu bisa berkumpul semuanya dan bisa memutuskan yang terbaik dengan segala konsekuensinya. Siap Ibu. Berarti memang jika melibatkan pihak lain itu harus dijadwalkan begitu ya Ibu ya. Karena kan masing-masing beliaunya ya itu kan punya kepentingan yang berbeda-beda. Maka kita harus menyatukan apa ya istilahnya langkah-langkah penyesuaian seperti itu. Baik Ibu, ini pertanyaan selanjutnya, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa Ibu yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya untuk yang dilema etika? Ketika kita mau mengambil keputusan, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena ingat, kita memutuskan itu tidak boleh merugikan salah satu yang kita ingat, dan kita mementingkan kepentingan anak. Dan tentunya memang benar kita ada yang membantu kami ketika dalam memutuskan. Salah satunya yaitu
bapak ibu guru yang ada di sekolah. Itu sangat-sangat istilahnya, karena itu dukungan dan support dari bapak ibu guru ini bagi saya itu sangat membantu. Terus yang kedua, kita komunikasi yang baik dengan pejabat-pejabat di sekitarnya. Kita mempunyai hubungan emosional yang baik dengan gurunya, maka ketika kita eh, memerlukan beliaunya, kita eh, bisa tidak kesulitan karena kita sudah mempunyai hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar kita juga dengan baik. Maka itu yang penting, itu bangunlah komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar kita, dengan istilahnya ya pejabat-pejabat yang ada di Kapanewon sedang ini. Apabila kita kebentur masalah ini, kita bisa berkomunikasi dan bisa menyelesaikan bersama. Oke, hebat sekali Ibu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan itu tadi, adakah pembelajaran yang bisa Ibu petik gitu dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Dari bermacam-macam masalah yang kami hadapi, tentunya banyak pembelajaran yang kami petik, dan ini juga semoga bermanfaat nanti bagi Bu Muna untuk kedepannya, bisa saling istilahnya saling melengkapi bagaimana ketika kita mau memutuskan masalah baik yang ringan maupun yang berat, karena ini betul-betul menjadi pengalaman yang sangat berharga. Itu yang hikmah yang kami petik ketika kita mengambil keputusan. Yang jelas kita itu harus berkepala dingin, sabar, bisa menahan emosi, jangan terpancing emosi. Terus yang kedua, kita bangun komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, terutama dengan bapak ibu guru, lingkungan sekitar kita yang banyak. Ada komite sekolah, ada bu pengawas, ada babinsa, babinkatikmas, ada puskesmas. Kalau ada sesuatu, misalnya anak kita pusing, kita datangnya ke sana. Itu kita harus menjalin hubungan yang baik. Kita saling koordinasi, saling gayung bersambut, itu memupuk silaturahmi yang baik. Bu Muna, dan pesan saya yang terakhir akan Bu Muna, semoga ilmu yang didapat Bu Muna selama mengikuti CGP itu bermanfaat bagi Bu Muna, bisa langsung dipraktekkan ke anak-anak, dan bisa ilmunya bisa ditularkan ke bapak ibu guru yang belum sempat menerima CGP kesempatan ini, dan kedepannya itu semoga nanti bisa meningkatkan karir Bu Muna untuk kedepannya lebih sukses, dan untuk pada umumnya untuk SD Panggang ini lebih maju dan lebih jaya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Ini lebih dari sekedar wawancara nih Ibu. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, doa juga dari Ibu. Pokoknya terus support kami Ibu. Gitu. Tentu Bu Muna, doa kami selalu untuk yang terbaik bagi bapak ibu guru kami di SD Panggang. Semoga nanti kedepannya jauh lebih baik dan SD Panggang semakin jaya. Terima kasih Ibu. Baiklah. Demikian yang bisa kami sampaikan, wawancara bersama Kepala Sekolah Ibu Tuti Pujiastuti Sarjana Pendidikan. Banyak salah kata dan salah sikap dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali
kembali dengan saya Munawaroh DPP Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan siang kali ini, saya akan melakukan wawancara tentang perspektif pengambilan keputusan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Nirwantara, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri Krapyak Sidoarung, Godean, Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Bu Muna. Ya, selamat siang Pak Wawan. Apa kabar Pak? Kabar baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Bu. Mohon izin Pak Wawan, pada siang hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Pak Wawan terkait pengambilan keputusan yang telah atau sering Bapak lakukan terkait kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi ketika berada di sekolah, ketika memimpin sekolah. Oh ya. Begitu ya Pak Wawan? Ya Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana nih Pak Wawan dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah merupakan dilema etika atau rujukan etika? Oke, ya. Selama ini yang saya lakukan, yang pertama saya menggarisbawahi dulu atau melihat secara mendalam, ini bagian dari dilema etika atau rujukan moral. Ini saya kembalikan kepada aturan yang ada di lingkungan pendidikan kita, sehingga jelas mana yang ini merupakan sesuatu yang sama-sama baik atau memang ini sebuah dalam tanda kutip penyimpangan rujukan moral. Nah, di situ ketika sudah saya kembalikan kepada aturan yang ada, maka akan tampak mana ini yang menjadi sebuah dilema etika dan mana yang itu sebuah rujukan moral. Nah, dari situ nanti saya bisa mengarahkan ke pengambilan keputusan lain yang lebih mendalam, lebih mendetail seperti itu. Identifikasinya dari kasus itu sendiri, dari kasus dikembalikan ke aturan yang sudah berlaku, aturan yang ada seperti apa. Baik Pak Wawan. Pertanyaan selanjutnya nih ya Pak Wawan. Selama ini bagaimana Pak Wawan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini? Ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya. Berarti ini lebih fokus ke dilema etika ya. Yang pertama begini, menjadi seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sebuah institusi bukan berarti kemudian mengedepankan ego. Tapi saya ada teman, ada partner kerja, yaitu teman-teman guru yang di situ bisa kita ajak untuk berdiskusi. Nah, ketika ada dua kepentingan yang sama-sama baik dan itu menjadi suatu dilema atau suatu kebimbangan mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita putuskan, saya mengedepankan yang pertama urgensi dan skala prioritas. Dari kedua hal, misalnya ada dua hal yang sama-sama penting, saya melihat mana yang harus lebih dulu diselesaikan, mana yang ini memiliki kadar kepentingan lebih tinggi, itu yang didahulukan, dengan tidak mengabaikan hal lain yang sama-sama baik, tetapi mungkin nanti ada di nomor dua setelah hal prioritas, hal utama yang paling urgent ini kita selesaikan, barulah kita nanti mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan yang poin kedua tadi. Dan itu tidak terlepas dari kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman rekan guru, seperti itu. Jadi nanti yang pertama dilihat adalah urgensinya, ya, dan betul, skala prioritas. Ya, betul. Ini sekaligus yang dijawab Pak Wan tadi sekaligus sudah menjawab pertanyaan saya Pak Wan. Jadi yang mana itu? Langkah-langkah. Ini langkah-langkah atau prosedurnya. Pak Wan sudah sepertinya menyampaikan langkah-langkah atau prosedurnya yang secara detail gini Bu. Secara detail ketika kita menemui sebuah dilema, dua hal permasalahan yang harus segera kita putuskan, kita kembalikan ke aturan awal, ini masuk rujukan atau masuk ke dilema etika. Setelah itu kita lihat mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, mana yang lebih utama, mana yang lebih perlu disegerakan.
baru kita proses menentukan itu bersama dengan teman-teman ya. Baru nanti ketika sudah muncul mana yang penting, mana yang harus diutamakan, saya sebagai pimpinan kemudian istilahnya mengetok palu, yuk kita seperti ini, nah, seperti itu. Oke, prosedur alurnya seperti itulah. Alurnya seperti itu ya Pak, prosedurnya. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini berarti kolaborasi ya Pak. Betul. Pak Awan mengutamakan kolaborasi Betul. bersama rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Iya. Gitu, ya. Untuk selanjutnya ini Pak Wawan, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wawan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Yang saya rasakan selama ini efektif itu yang pertama, bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus punya konsep dulu. Jadi ketika kita melihat suatu permasalahan, melihat suatu dilema, sebelum kita berkoordinasi dengan teman-teman, kita punya konsep. Bukan berarti kemudian koordinasi atau kolaborasi dengan teman-teman itu hanya formalitas, bukan. Tapi kita membawa konsep kita untuk coba nanti kita padukan dengan ide-ide atau gagasan atau pendapat teman-teman. Nah, dari situ saya melihat ketika sudah bermodal konsep, bermodal bekal awal, ini penyelesaian permasalahan, pengambilan keputusan terhadap dua hal yang sama-sama penting, ini lebih cepat. Tidak kemudian terjadi benturan-benturan, terjadi perdebatan yang tidak mengarah pada penyelesaian masalah. Tapi ketika sudah ada konsep A, konsep ini disempurnakan dari pendapat teman-teman tersebut. Nah, ini yang saya anggap atau yang saya rasakan ini menjadi sesuatu yang efektif selama ini saya lakukan, seperti itu. Berarti udah masih mengedepankan kolaborasi itu tadi ya Pak ya, yang dianggap efektif adalah nanti usulan, ide atau konsep dari dengan bermodal kita tetap punya konsep awal yang sudah kita gali berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan, seperti itu. kawan. Bagus sekali ya. Iya. Begitu, ini yang selanjutnya. Setiap Pak Wawan menghadapi kasus-kasus dilema etika itu ya Pak Wawan, ini yang selama ini jadi tantangan ketika pengambilan keputusan itu apa saja? Yang jadi tantangan Ya. biasanya adalah posisi dua hal tersebut sama-sama memiliki urgensi yang hampir sama. misal dalam hal manajemen di sekolah. Manajemen di sekolah, misal kita ada satu hal, kita harus menyiapkan peralatan untuk ujian. Di sisi lain, kita harus memberikan layanan pembelajaran untuk anak-anak yang sudah mendekati asesmen misalnya. Nah, ini di satu sisi kita harus mensterilkan ruangan, menjaga ruangan harus tetap kondusif agar anak-anak kelas 6 bisa tetap melaksanakan aktivitasnya. Di sisi lain, anak-anak jika kita prioritas hanya di kelas 6, anak-anak lain akan terbengkalai. Nah, seperti ini membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan bisa mengakomodasi kedua hal tersebut. Nah, ini yang sering menjadi sering menjadi tantangan. Tetapi kembali dengan berkolaborasi dengan teman-teman, dengan memikirkan bahwa ini hal prioritas, ini dapat dikatakan nomor 2, tetapi tetap semua harus diakomodasi, ya pada akhirnya semua bisa berjalan. Gitu, seperti itu. Benar sekali Pak Wawan ya. Iya. Oke, berarti ini tentang tantangannya jika sebuah kasus itu memiliki atau posisi atau urgensi yang sama. Hampir sama. gitu. Seperti itu. Baik, Pak Wawan. Iya. Untuk selanjutnya ini ketika menyelesaikan sebuah kasus atau dilema etika itu tadi, itu Pak Wawan apakah punya jadwal tertentu gitu Pak? Ketika menyelesaikannya itu apa butuh tempat atau jadwal khusus atau prosedur yang harus dijalankan harus seperti ini? Oh ya, oke. Sebenarnya kalau jadwal khusus untuk pengambilan keputusan itu tidak ada. Tetapi saya memiliki agenda rutin, yaitu koordinasi dengan Bapak Ibu guru, termasuk pengaktifan komunitas belajar yang kami lakukan di setiap hari Jumat. Nah, selain di komunitas belajar ini, selain sebagai ajang kami untuk belajar,
melakukan pengembangan diri, mengupgrade pengetahuan. Nah, ketika ada sebuah permasalahan, sebuah dilema yang harus segera diputuskan, kadang-kadang saya memanfaatkan forum-forum di komunitas belajar kami ini untuk mengambil keputusan secara bersama-sama dengan teman-teman. Jadi kalau secara terjadwal hari tanggal ini menyelesaikan masalah ini, nah ini tidak saya lakukan karena kenapa nggih, permasalahannya tidak terjadwal seperti itu. Bisa tiba-tiba muncul. Betul. Situasional sekali. Iya, betul. Bagus, Pak Wawan. Ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Wawan. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bagi Pak Wawan itu mempermudah atau membantu ketika Pak Wawan itu harus mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika? SDM di sini, teman-teman di sini memiliki tipikal yang terbuka terhadap masukan, dan saya selalu membangun keterbukaan diri dalam rangka menerima pendapat masukan dari teman-teman. Nah, maka teman-teman guru di sini secara garis besar, bahkan dapat saya katakan semua teman guru di sini memberikan support ketika ada dilema etika yang harus kita pecahkan bersama. Semisal ada, mohon maaf, tindakan bullying dari anak. Nah, seperti ini. Kemudian saya tidak serta-merta menyelesaikan secara sendiri, saya berjalan sendiri, tidak, tapi saya berdiskusi dengan teman-teman Bapak Ibu guru, khususnya guru yang mungkin mengampu di kelas anak yang bersangkutan, sehingga saya memperoleh data-data yang akurat tentang kejadiannya, tentang latar belakang anaknya. Nah, dari situ berdasarkan data, berdasarkan fakta dari guru yang menyampaikan kepada saya memiliki modal awal untuk memberikan treatment, untuk memberikan arah penyelesaian yang lebih tepat. Nah, jadi teman-teman di sini secara garis besar menjadi support system yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti itu. Dan itu butuh tips, butuh trik untuk bisa membangun sistem yang seperti itu. Pertanyaan lanjutan untuk saya banyak belajar lagi Pak Wawan. Support sistemnya itu itu yang faktor pendukung utama yang selama ini membantu Pak Wawan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, betul. Baik Pak Wawan, ini sudah sampai di pertanyaan terakhir Pak Wawan. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Wawan, ini saya mau refleksi pembelajaran apa yang dapat Pak Wawan petik dari pengalaman Pak Wawan selama ini ketika pengambilan keputusan? Begini, jadi dalam pendidikan guru penggerak kan ditekankan adanya kolaborasi, bukan kompetisi lagi. Sudah nggak ada eranya lagi kompetisi, apalagi kompetisi yang saling menjatuhkan, tapi mengedepankan kolaborasi. Termasuk ketika menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin pembelajaran, pemimpin di institusi manapun, yang pertama harus kita tandaskan bahwa kita ini leader, tetapi jangan mengedepankan ego kita. Jangan merasa saya pimpinannya loh, semua harus mengikuti apa yang saya putuskan. Itu jauhkan pikiran seperti itu. Yang kedua, teman-teman kita di sekolah ini, sebagaimana yang kita pelajari di PGP juga, kita berpikir asset based thinking ya. Nah, teman-teman kita ini memiliki potensi, memiliki kelebihan yang bisa kita daya gunakan. Nah, ketika kita bisa membangun sistem iklim kerja yang saling support, saling membantu, saling memberikan masukan yang membangun, maka ketika kita membutuhkan pengambilan keputusan terhadap dilema etika ataupun hal-hal lain, ini menjadi sesuatu yang mudah, ini menjadi sesuatu yang ringan. Ibarat kata ada sebuah permasalahan tidak menjadi beban kepala kita sendiri, tapi kita bagi dengan teman-teman yang lain. Nah, ini yang saya pelajari di guru penggerak kemarin, karena saya juga guru penggerak angkatan 3, kemudian saya implementasikan di sekolah, dan realnya saya dapatkan di sekolah ketika menjabat kepala sekolah. Seperti itu Bu Muna yang saya rasakan. Keren sekali nih Pak Wawan. Kerennya berkali-kali, jangan cuma sekali. Betul sekali Pak Wawan, refleksinya ini benar-benar menjadi pembelajaran ya, tidak hanya untuk Pak Wawan sendiri tapi juga untuk saya ya. Amin, proses ya. di CGP
diangkat Siap. bersama Nggih, ini, nggih, nggih. Ya, mengutamakan kolaborasi bahwa Betul, dan nggih. jadikan lingkungan kita itu sebagai support Support system system, kita nggih. begitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Wawan Sama-sama, untuk, Bu Muna. waktunya, Nggih. untuk kesempatannya. Saya belajar banyak dari Pak Wawan. Sama-sama belajar, Bu. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya sukses selalu untuk Pak Wawan. Amin. Sehat selalu. Amin. Menjadi pemimpin yang lebih sukses dan membangun support system yang lebih luas. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Muna. Sukses juga untuk Bu Muna. Semoga sukses di pendidikan guru penggeraknya. Amin, amin. Terima kasih Pak Wawan. Di Demikian yang dapat kami sampaikan wawancara dengan Bapak Murnaroktara Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah dari SD Negeri Krapia, Sidoarung, Budian, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah kata mohon dimaafkan. Tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.